Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agita Aulia. Di sini saya membawa 6 rekan saya, yaitu yang bernama Saya Rita Nurhaini dengan NIM 01. Saya Dwi Septika Sari dengan NIM 060. Saya Muhammad Farhan Nabi dengan NIM 100. Saya Andi Zara Irianto dengan NIM 678. Saya Rina Dragila dengan NIM 070. Saya Dela Vanessa dengan NIM 045. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan rencana ini dikat di situ ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan rencana kegiatan pembuatan pengeluaran mata kuliah pembelajaran PKN SD. Langsung saja ke materi pertama, dipersilahkan. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, dalam penerapan kurikulum Merdeka, modul ajar itu memiliki peran penting sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, modul ajar itu membantu guru menyusun kegiatan pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, interaktif, dan terpusat pada peserta didik. Selain itu, modul ajar juga menjadi acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta asesmen yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, dilakukan analisis modul ajar mata pelajaran PKN semester 1 dan 2 pada kelas 5 sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 1 Ganjaran, SD Negeri 2 Lio Jati, SD Negeri 1 Pajar Agung, SD Negeri 3 Tri Tunggal Mulia, dan SD Negeri 1 Pringsewu Barat. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tujuan pembelajaran, materi, metode, kegiatan pembelajaran, serta asesmen yang digunakan dalam modul ajar PKN. Kegiatan. Jadi pada kali ini ada 4 tujuan kegiatan. Yang pertama itu mengetahui kualitas modul pembelajaran PKN di SD. Yang kedua, menganalisis kesesuaian modul dengan kurikulum. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan modul. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan modul. Baik, yang ketiga itu ada manfaat kegiatan. Yang pertama ada bagi mahasiswa menambah pemahaman tentang modul pembelajaran. Bagi guru menjadi bahan evaluasi modul, bagi sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran PKN. Poin keempat adalah fokus masalah. Yang pertama ada kesesuaian tujuan pembelajaran, kelengkapan materi pembelajaran, strategi metode pembelajaran, kegiatan dan alur pembelajaran, asesmen dan evaluasi, terus konsistensi modul, kebermanfaatan dan kontekstualitas lokasi pengkajian. Dalam mengerjakan tugas analisis modul ajar ini, kami meminta sampel modul ajar PKN kelas 5 di sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Ganjaran, SD Negeri 2 Waluyo Jati, SD Negeri 1 Pajar Agung, SD Negeri 3 Tri Tunggal Mulia, SD 1 Pringsewu Barat. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Kami melakukan observasi ke 5 sekolah untuk memperoleh sampel modul ajar pendidikan kewarganegaraan PKN kelas 5. Dalam prosesnya, kami melakukan wawancara dengan guru wali kelas terkait penggunaan dan penyusunan modul ajar. Selanjutnya, kami meminta izin kepada pihak sekolah untuk memperoleh modul ajar yang akan dianalisis. Proses pengumpulan modul dilakukan melalui dokumentasi berupa foto dan pengiriman file melalui WhatsApp agar lebih efisien. Setelah seluruh modul ajar dari 5 sekolah berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap modul-modul tersebut sesuai dengan arahan dosen. Oke, saya di sini akan membacakan tahap pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan analisis modul pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan analisis data, hingga menyusun laporan. Pada tahap perencanaan, kelompok melakukan koordinasi awal, menentukan sekolah sasaran, menyusun instrumen observasi, serta membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompoknya. Selanjutnya dilakukan observasi wawancara dengan guru dan pengumpulan dokumen modul pembelajaran di sekolah dasar yang telah
ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil analisis selanjutnya disusun dalam membentuk laporan akhir. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan minggu pertama yaitu persiapan dan administrasi koordinasi kelompok, penyusunan instrumen observasi, pengurus perizinan sekolah. Kemudian minggu kedua yaitu pelaksanaan lapangan observasi langsung, pengumpulan modul pembelajaran, wawancara dengan guru. Minggu ketiga yaitu analisis dan pelaporan, penyusunan draft laporan. Kemudian minggu keempat yaitu finalisasi, evaluasi dan revisi laporan, penyelesaian laporan aktif. Selanjutnya yaitu instrumen analisis. Yang pertama kesesuaian tujuan pembelajaran. Modul sudah sesuai dengan capaian pembelajaran fase C. Kemudian yang kedua kelengkapan materi. Materi dalam pembelajaran sudah cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 5 SD. Kemudian yang ketiga aktivitas siswa. Pembelajaran melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Kemudian penilaian. Modul sudah memuat penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian bahasa komunikatif, bahasa yang digunakan sudah dipahami oleh siswa kelas 5 SD. Ada rencana anggaran kegiatan analisis modul pembelajaran. Yang pertama itu pembuatan surat seharga 25.000, yang kedua itu print modul 26.000. Data hasil analisis modul. Diperoleh data mengenai kualitas modul pembelajaran PKN di beberapa sekolah dasar. Yang kedua, identifikasi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, modul sudah menggunakan pembelajaran aktif, materi sudah sesuai kurikulum Merdeka, mendukung pembentukan karakter siswa. Kekurangan, alokasi waktu antar modul belum sama, pemanfaatan teknologi masih terbatas. Yang ketiga, rekomendasi pengembangan modul PKN SD. Yang disarankan agar modul lebih inovatif, interaktif, dan memanfaatkan media digital pembelajaran. Kendala dan solusi. Yang pertama adalah kendala keterbatasan waktu observasi, perbedaan format modul antar sekolah, keterlambatan pengiriman modul. Yang kedua yaitu solusi, menyusun jadwal secara efektif, menggunakan instrumen analisis yang sama, melakukan koordinasi aktif dan guru. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis modul ajar PKN kelas 4 di beberapa sekolah dasar dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran sudah cukup baik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya sarannya yaitu guru diharapkan dapat mengembangkan modul ajar yang lebih inovatif dan memanfaatkan teknologi pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih menarik. Ada kekurangan dan kesalahan kata kami akhiri. Wassalamualaikum